Bal antum katsir. Jumlah kalian itu banyak. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Tapi kalian itu seperti buih ka gusa'is sail. Buih yang ada di air yang mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil sallallahu alaihi wasallam. Ihwati fillah. Alhamdulillah pada kali ini kita berada di salah satu ikon kampung Inggris Kota Pare. Tetapi kesempatan ini kita akan menyampaikan satu pembahasan terkait dengan hadis Rasulullah. Beliau menyampaikan salah satu riwayat hadis yang bunyinya yusikul umam, hampir-hampir setiap satu umat itu, kata hampir-hampir semua umat itu, kata Rasulullah, antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Mereka itu saling mengajak, saling berebut untuk mengajak satu dengan yang lain. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana orang-orang yang makan itu mengajak orang lain untuk memakan hidangan yang ia siapkan. Kemudian waqala qail, "Au min qillatin nahnu ya Rasulullah?" Apakah jumlah kita pada saat itu sedikit wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, bal antum katsir. Jumlah kalian itu banyak. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Tapi kalian itu seperti buih ka gusa'is sail. Buih yang ada di air yang mengalir, kata beliau. Kemudian hadis ini dilanjutkan oleh beliau, wala yanzi'annallah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Kemudian Allah akan angkat dari dada-dada musuh kalian itu al-mahabata minkum, rasa takut. Rasa takut musuh-musuh kalian itu kemudian dicabut terhadap kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakdifanna fi qulubikumul wahn. Kemudian Allah akan campakkan dalam hati-hati kalian itu adalah al-wahn. Para sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu wahn ya Rasulullah? Beliau mengatakan ada dua wahn itu. Yang pertama adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita umat Islam itu benar-benar seperti buih. Sebagaimana hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, satu dengan yang lain bercerai-berai. Partai politik satu dengan yang lain juga sudah tidak lagi saling menguatkan di dalam tubuh umat Islam itu. Sebagaimana ada yang dikatakan oleh Syekh Syariful Haq, muallif Aunul Ma'bud, beliau mengatakan musuhnya umat Islam itu mereka saling mengajak satu dengan yang lain hanya dalam rangka untuk menghancurkan Islam, untuk memperandakan persatuan Islam. Maka ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang menyebabkan hal ini? Yang menyebabkan hal ini adalah cintanya kita terhadap dunia, tapi kemudian merasuk dalam tubuh kita juga rasa takut dalam memperjuangkan Islam. Beliau menyampaikan dalam hadis yang berbeda, kata Rasulullah, "Idza tabayatum bil ainah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum bizzar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarja'a ila dinikum." Kata beliau, jika manusia ini kemudian tabayatum bil ainah, dia melakukan jual beli dengan cara inah. Cara inah itu adalah cara riba.
Kemudian wa akhadtum annabal bakar. Dia senang memegang-megang ekor sapi. Artinya dia senang untuk beternak. Kemudian waraditum bizar'i. Dia senang untuk bercocok tanam. Setelah itu yang keempat, wa taraktumul jihad. Kalian tinggalkan jihad. Kalian tinggalkan memperjuangkan Islam. Sallallahu alaikum dullan. Allah campakkan kalian dalam kehinaan. La yanzi'uhu. Allah tidak akan angkat kehinaan itu dari tubuh umat Islam hatta tarji'a ila dinikum, sampai kalian umat Islam mau kembali kepada agama kalian. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika cinta dunia itu sudah mengakar dalam tubuh umat Islam, maka kemudian Allah campakkan umat Islam itu dalam kehinaan. Hari ini umat Islam itu jumlahnya banyak. Kalau kita dihitung di negeri kita ini, jumlah popularitas daripada umat Islam itu sangat banyak jumlahnya. Tapi keberadaan mereka menjadi sesuatu yang tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena memang umat Islam lebih condong kepada dunia. Mau memilih saja dilihat siapa yang memberikan uang materi kepadanya, itulah yang kemudian dipilih. Tidak lagi memilih sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau itu yang terjadi tidak akan pernah terobati, tidak akan menjadi lebih baik sampai kembali kepada agamanya, kembali kepada Islam, sampai Islam menjadi sesuatu yang dicintainya. Maka kalau kita berada di zaman yang seperti ini, sampai hati kita, tangan kita, dan badan kita benar-benar mencintai Islam, sehingga apapun yang berkaitan dengan Islam itu menjadi sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang nomor satu. Kalau itu yang terjadi, kemudian kita selalu belajar, seperti misalkan kita selalu membuat konten-konten Islami, konten-konten dakwah. Kita juga kemudian yang tidak membuat konten-konten itu, ternyata kita yang buka dan mempelajari konten-konten dakwah itu, atau konten-konten lain, baik dalam website, WA, atau medsos-medsos yang lain seperti mungkin YouTube juga dibaca, dipelajari, yang kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah, kembali kepada agamanya. Kita semua umat Islam berlomba-lomba akan hal itu, dan jumlah kita kemudian semuanya semangat semakin besar untuk kembali kepada umat Islam. Ini adalah salah satu tanda yang membahagiakan buat kita. Sebagaimana salah satu yang disebutkan oleh salah seorang rektor, bahwa pada hari ini konten-konten yang ada dalam medsos, baik YouTube, itu adalah sesuatu yang sangat membuat kecanduan umat Islam untuk membuka itu. Maka saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, harusnya kita semakin semangat melakukan hal ini, sehingga ketika kita benar-benar kembali kepada Islam, mempelajari Islam, semangat untuk memperjuangkan Islam, Allah akan mengembalikan kejayaan Islam itu kepada umat Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.